Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan video saya, Ricky RS Channel. Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang mobil Karimul Kotak lagi. Karena sudah lama juga ya saya tidak mengupload tentang mobil ini. Kebetulan juga ada pertanyaan tuh di video saya yang ini, yang bisa kalian cek di atas ya videonya. Pertanyaannya, apa saja sih yang harus diperhatikan sebelum membeli mobil Karimun Kotak? Dan pertanyaan itu sesuai dengan pengalaman saya. Jadi pertama kali saya membeli mobil ini, dari mulai hunting, pencarian ya, kemudian pengecekan eksterior, interior, engine, test drive, dan yang terakhir memutuskan untuk membeli mobil ini saya lakukan sendiri, teman-teman. Jadi kebetulan saya tidak dibantu atau meminta bantuan montir atau seorang otomotif profesional lah gitu ya. Oke teman-teman, ada beberapa komponen yang saya cek waktu itu ketika membeli mobil ini, dan alhamdulillahnya sih mobil ini nggak ada masalah ya, walaupun hanya berbekal pengetahuan yang terbatas gitu ya tentang otomotif. Dan semoga saja video ini bisa membantu kalian, bisa memberikan informasi buat kalian yang berencana atau berminat untuk membeli mobil Karimun Kotak ya. Oke teman-teman, komponen yang pertama yang saya cek adalah dari eksterior ya. Eksterior dari mulai cat, kemudian mengecek apakah mobil ini bekas tabrak, kemudian apakah juga mobil ini pernah terendam banjir, seperti itu ya. Kemudian cek engine teman-teman, dari mulai yang standar, mengecekkan oli, air radiator, apakah mesinnya rembes, atau misalkan suara mesinnya ngelitik, atau katakanlah ada yang bocor-bocor begitu ya. Kemudian juga dari kelistrikan teman-teman juga perlu diperhatikan ya. Kalau saya sih pengalamannya waktu pengecekan kelistrikan itu waktu test drive teman-teman ya. Dan kita nanti akan coba untuk memperlihatkan secara langsung ya. Saya akan perlihatkan secara langsung seperti apa saya ketika mengecek mobil ini. Ikuti terus ya videonya. Oke teman-teman, pengalaman saya ketika membeli mobil Karimun Kotak ini, waktu itu saya mengecek dari eksterior teman-teman. Jadi eksterior ada cat, kemudian memastikan apakah mobilnya bekas tabrak atau tidak, dan bekas banjir atau tidak. Nah dari cat kita lihat dari keseluruhan bodi teman-teman, apakah ada cat yang berbeda dari setiap panelnya ya. Misalkan di bagian depan, bagian belakang, bagian samping, kita lihat dari tiap panel saja teman-teman ya. Dari tiap bagian seperti kap mesin seperti ini, kemudian juga dari pintu samping ya, atau pintu belakang, itu ada perbedaan nggak seperti itu. Nah untuk memastikan apakah ini pernah di repaint atau di spade atau disiram seperti itu, bisa bertanya ke yang punya mobilnya, yang mobil sebelumnya yang mau kita beli itu, atau kita bisa cek sendiri. Misalkan kita bisa ceknya di kap mesin ya, di cat blok mesin teman-teman, kayak seperti ini di sini. Kemudian kita bisa lihat di sebelah kiri kanan seperti itu ya. Kita lihat apakah catnya sama dengan yang ada di bodi ya, begitu. Biasanya kalaupun misalkan sudah di repaint dan di repaintnya tidak begitu rapi, itu akan terlihat perbedaan antara warna yang ada dalam bodi dalam dan warna yang ada di bodi luar, seperti itu bisa kelihatan. Itu pengalaman saya waktu mengecek mobil ini ya teman-teman ya. Kemudian apakah mobilnya pernah bekas tabrak atau tidak, kita bisa lihat dari setiap sambungan-sambungan per panel bodi teman-teman ya. Jadi sambungan-sambungannya ya, karena kebetulan saya hanya di bagian depan ini ya, seperti itu saya contohkan saja. Misalkan dari sini nih, dari setiap tulang-tulang yang ada di kap mesin seperti ini, apakah masih lurus atau ada yang penyok seperti itu teman-teman. Apakah sudah tidak presisi seperti itu. Presisi itu bisa dikatakan jarak sambungan. Saya kasih contohnya seperti ini ya. Nah ini kan ada sambungan-sambungan ya. Nah perbedaan sambungan yang seperti ini, setiap sambungannya itu apakah masih presisi atau tidak, apakah masih lurus nggak gitu ya. Nah saya
melihatnya dari situ ya, untuk melihat apakah mobil ini bekas tabrak atau tidak dari setiap panel teman-teman ya. Kan dari setiap pintu kan ada batasnya tuh ya, dan itu masih sama nggak gitu, masih presisi nggak, masih sama nggak ukurannya gitu. Kalau misalkan antara celah yang di sebelah kanan dan yang di sebelah kiri tidak sama, ada kemungkinan memang mungkin aja itu bisa kena crash ya, tabrak, atau misalkan pernah diperbaiki seperti itu ya, dan tidak sama misalkan begitu ya untuk celah-celah yang ada di setiap sambungan dari setiap bodi mobilnya. Kemudian setelah itu dari pengecekan bodi mobil, kemudian apakah mobilnya pernah bekas banjir atau tidak. Biasanya sih kalau waktu saya ya mengeceknya itu dari bawah karpet teman-teman. Jadi bawah karpet di bagian dalam interior kita buka sampai ke dasar ya, ke bodi yang dasar itu, lantai dasar. Apakah di situ ada semacam kotoran-kotoran tanah ya? Apakah ada yang nempel di situ? Biasanya kalau misalkan pengerjaan pembersihannya tidak rapi, biasanya itu ada aja yang tersisa begitu ya. Tapi tanah ya, bukan karat dari besi. Kalau karat itu bisa dikatakan wajar kalau untuk mobil Karimun kotak ya, karena sudah berumur. Jadi ada beberapa beberapa bagian yang memang sudah ada yang berkarat, yaitu bisa dikatakan wajar-wajar saja ya menurut saya gitu. Kemudian juga bisa kita lihat dari setiap celah-celah karet yang ada di pintu, bagian bawah, bagian atas. Kita buka saja, karetnya dibuka ya, karet-karetnya kita buka seperti ini yang ada di pintu, atau karet-karet yang ada di setiap panel, terutama yang di bawah teman-teman, karena biasanya banjir kan kalau untuk daerah-daerah yang biasa suka banjir itu ya antara setengah lah dari mobil ya, itu bagian bawah karet-karetnya kita buka, apakah ada kotoran atau tidak di situ ya. Kemudian juga bisa dari engine ya, dari mesin di sini juga bisa terlihat kalau misalkan memang itu bekas banjir atau tidak. Kemudian setelah dari eksterior, waktu itu saya mengeceknya ke bagian mesin teman-teman. Nah dari bagian mesin saya perhatikan ya dengan teliti dari setiap bagian yang ada di mesin ini, apakah ada yang rembes atau tidak. Dan untuk lebih memastikan apakah mesinnya itu rembes atau tidak, itu harus mesinnya dinyalakan teman-teman. Soalnya kalau misalkan pagi-pagi, terutama kalau misalkan kalian nanti akan membeli Karimun kotaknya itu dalam waktu pengecekan ya, itu diusahakan kalau bisa pagi-pagi sebelum mesinnya dinyalakan. Kenapa? Karena kan mesinnya belum bekerja, oli belum bersirkulasi begitu ya, jadi tidak akan ketahuan bocornya di mana begitu. Jadi kalau saya memastikannya itu mesin harus dinyalakan dulu atau di test drive dulu. Setelah itu saya buka lagi cupnya dan lihat lagi apakah ada rembesan-rembesan atau tidak. Kalau misalkan nggak ada rembesan, berarti untuk bocoran berarti aman begitu ya. Kemudian setelah itu, setelah saya pastikan ini nggak ada rembesan, saya lihat dari air radiator ya, dari komponen-komponen pendingin, misalkan dari selang, apakah selangnya masih bagus atau tidak. Biasanya kalau dipegang seperti ini, selangnya itu sudah keras ya atau sudah getas, bisa indikasi itu sudah harus diganti ya. Kalau misalkan masih lentur seperti ini, nggak ada masalah berarti. Kemudian dari air radiatornya, apakah radiatornya menggunakan coolant atau air biasa seperti itu. Kalau saya sih lebih recommendednya menggunakan air coolant teman-teman ya. Cari yang menggunakan air coolant karena bisa dipastikan lebih bersih lah daripada menggunakan air biasa menurut saya begitu ya. Nah kemudian kita cek ketersediaan air yang ada di reservoir, air radiatornya apakah sesuai dengan takaran atau ukurannya seperti itu ya. Ada full, ada low, ada berada di tengah-tengah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya saya cek oli teman-teman seperti ini. Nah kita lihat di stik oli ya. Nah ini kita kelihatan kan ada, kalau olinya yang sudah jelek itu pasti hitam pekat ya. Kalau misalkan olinya yang bagus masih bening dan tidak ada seperti warna coklat susu teman-teman. Kalau ada seperti warna coklat susu ya di olinya, itu bisa terindikasi air radiatornya jebol teman-teman ya. Jadi oli dengan air bercampur, ada kemungkinan seperti itu. Dan memastikan untuk ukuran olinya sesuai atau tidak,
Ini kan ada ukurannya ya, ada full, ada low juga sama di sini untuk stick oli. Nah, minimal ada di bagian tengah-tengahnya ya, di antara full dan low ini. Nah, supaya kita lebih bisa memastikan, kita lap saja dengan tisu atau lap apapun lah ya yang bisa dipakai untuk membersihkan stick olinya. Kemudian kita masukkan lagi. Kita masukkan lagi, kemudian kita cabut lagi. Nah, kita lihat apakah ukurannya sesuai atau tidak, begitu ya, antara full dan low tadi. Oke, kalau oli sudah dirasa cukup bagus begitu ya, kalau hanya sekedar hitam berarti kan kita tinggal ganti saja, begitu ya. Kita masukkan lagi. Oke, kemudian setelah pengecekan oli, kemudian radiator tadi dan sistem pendingin segala macamnya, di sini termasuk rembesan, ada rembesan atau tidak. Kemudian kita nyalakan mesinnya, teman-teman. Nah, ketika dinyalakan mesin, kita dengerin betul-betul, pokoknya istilahnya gini, dengerin banget mobil apakah dari putaran mesinnya itu stabil atau tidak, begitu ya. Kalau saya begitu ya, waktu pengecekan mobil ini didengerin benar-benar dengan seksama itu didengerin ada suara ngelitik atau tidak gitu ya, apakah ada suara mesin yang suaranya itu pincang atau tidak. Pincang tuh bisa dikatakan jadi putarannya itu stabil, teman-teman. Pincang itu putarannya itu tidak stabil, maksud saya. Tidak stabil ya, kadang turun kadang naik gitu, jadi putarannya itu nggak konstan gitu ya, nggak konsisten gitu si putaran mesinnya. Kalau misalkan turun naik, bisa indikasinya dari businya yang sudah lemah, bisa dikatakan begitu, atau ada komponen yang lain yang mempengaruhi dari kinerja dari mesin, seperti itu. Jadi harus konstan. Kalau untuk lebih mempermudahnya lagi mengeceknya, lihat aja di jarum RPM. Kalau jarum RPM-nya itu konstan aja di 1000, kalau misalkan di settingnya 1000 ya, 1000 manteng aja di situ, berarti putarannya aman, mesin dalam keadaan bagus, katakanlah begitu ya. Oke, kemudian setelah mengecek dari kondisi mesin tadi ya, dari suara mesinnya, saya cek di knalpot, teman-teman ya. Kalau pagi-pagi kan biasanya suka keluar air kan ya. Nah, ya, kemudian ada keluar asap tipis. Nah, kalau keluar asap tipis itu nggak ada masalah, teman-teman. Jadi kalau menurut saya, jadi dari kompresinya itu kan mesin itu ketika dinyalakan otomatis kan mengemburkan apa ya, menyemburkan panas tuh dari mesin ya. Nah, ke besi atau ke knalpot yang masih dingin. Jadi otomatis seperti besi yang dingin kemudian disembur dengan api. Begitu, pasti akan keluar asap tipis dan embunnya itu akan keluar melalui knalpot ya. Nah, itu bisa dikatakan normal ya, dan masih dikatakan bagus untuk kondisi mesinnya, asal juga tidak perih, teman-teman. Jadi si asapnya itu ketika kita dekatkan saja dengan knalpot itu nggak perih di mata, dan baunya itu bau bensin aja gitu ya. Jadi bukan bau bensin yang kayak bau kebakar misalkan begitu ya. Dan itu harus dipastikan, teman-teman, supaya kita mendapatkan unit atau mesinnya yang masih bagus, seperti itu. Nah, setelah mengecek dari kondisi mesin waktu itu, kemudian saya cek dari kelistrikan mobilnya, teman-teman, dan saya mengecek kelistrikannya itu dengan sambil test drive, teman-teman ya. Jadi di waktu test drive itu yang saya cek pertama kelistrikan, kemudian kaki-kaki, teman-teman ya, kemudian komponen-komponen yang ada di interior juga dicek, seperti AC misalkan apakah masih dingin atau tidak, seperti itu ya. Dan sekarang kita cek ke dalam ya. Saya akan perlihatkan seperti apa saya pengecekannya. Oke, teman-teman, sekarang kita cek yang bagian interior ya. Nah, yang pertama kali saya lakukan untuk mengecek interior, saya nyalakan kunci kontaknya ya, seperti ini. Kita lihat untuk indikator IPS-nya masih normal atau tidak. Kemudian saya coba cek untuk power window, teman-teman, kan di sini ada dua ya, ini untuk kanan dan ini untuk kiri. Nah, kita coba untuk naikkan apakah masih fungsi atau tidak, seperti itu ya. Kiri dan kanan sama. Ini harus dipastikan berfungsi semua ya, teman-teman. Kemudian ini untuk lock window-nya, ini untuk yang sebelah kanan, ini untuk sebelah kiri, dan dipastikan itu juga berfungsi dengan baik. Kemudian setelah itu
pengecekan selanjutnya saya nyalakan mesinnya ya teman-teman ya. Jadi kita harus memastikan apakah ketika di start awal itu langsung jreng atau tidak. Biasanya kalau kita kunci on seperti ini, kita kontak, itu kan ada suara teng. Nah itu bisa indikasi dari fuel pumpnya yang masih berfungsi begitu ya, berarti kan bensin tersuplai dengan baik ke karburator. Kita langsung start saja. Nah kita nyalakan, dan di sini pengecekannya itu dari otomatis caknya ya teman-teman. Otomatis cak itu mobil ketika di start itu akan RPM-nya otomatis tinggi sekitar antara 1 menit lah ya kalau kondisi mesinnya dingin. Nah seperti ini kan ke 1000 ya, lebih bahkan. Saya settingnya ini di 850, tapi ini naiknya ke 1000, 1100 mungkin, 1100 ya. Ini naik situ. Dan nanti setelah auto caknya sudah dirasa mesinnya apa istilahnya sudah dianggap normal atau panas, nanti akan rilis sendiri ke bawah ke settingan kita yang di 850 gitu. Kita pastikan itu berfungsi juga dengan baik. Kemudian mobilnya ketika dinyalakan, kita nyalakan dulu mesinnya sampai betul-betul auto caknya rilis. Kemudian setelah itu kita cek AC teman-teman ya. Nah kita cek AC apakah AC-nya dingin atau tidak, kita pastikan ya, dan semua komponen-komponen yang ada di panel AC berfungsi semua. Misalkan ini untuk cooler, ini untuk heater, kemudian ini untuk arah semburan angin yang dari luar, ini yang untuk arah semburan AC-nya ya, bisa katakanlah ini untuk yang semburan ke badan, ini untuk semburan ke badan ke kaki. Kita pastikan semuanya harus normal seperti itu ya. Kemudian cek selanjutnya dari lampu teman-teman ya, dari per panel seperti ini. Kita nyalakan lampu hazard ya, lampu kota, kemudian kita nyalakan lagi untuk lampu depan apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian kita pastikan lampu jauhnya berfungsi atau tidak, itu terlihat ya, indikatornya biru seperti itu. Kemudian kita cek lagi untuk sign-nya, nah berfungsi atau tidak seperti itu. Kemudian untuk lampu darurat emergency lamp, nah ini emergency berfungsi, nah seperti itu. Kemudian untuk yang tuas sebelah kiri kita harus pastikan apakah wipernya masih bagus atau tidak begitu ya. Dan untuk airnya masih berfungsi atau tidak, kita ceknya dari panel yang bagian kiri. Kemudian kita cek untuk klakson seperti itu. Kita cek untuk head unit begitu ya, apakah head unitnya double din atau single din. Kalau ini sebenarnya si aksesoris ya, bisa kita upgrade lah seperti itu. Kemudian kita lihat kondisi dari bagian atapnya seperti ini harus pastikan juga bersih teman-teman. Ini berfungsi ya untuk lampu baca, spion, kemudian juga untuk sun visor seperti ini. Yang kecil-kecil seperti ini tuh harus juga dicek ya, supaya supaya kita merasa kalau mobil ini tepat lah untuk kita beli begitu ya. Kemudian setelah itu langsung kita test drive teman-teman. Kemudian ketika test drive teman-teman harus diperhatikan IPS-nya berjalan dengan normal ya. Cirinya ya setir ringan ya ketika diputar. Soalnya kalau ada masalah dengan IPS akan sulit ya untuk memperbaikinya ya. Nah, waktu dalam proses test drive ya, jadi kita akan mengecek kaki-kaki teman-teman. Nah, ketika kita dibawa jalan mobilnya dan kita coba rasakan teman-teman ya, waktu itu saya juga mengeceknya seperti itu. Kalau bisa sih bawa ke jalan yang agak sedikit rusak begitu ya, jalan-jalan berbatu lah begitu kalau ada gitu ya, supaya akan ketahuan nih di bagian mana kaki-kakinya yang rusak.
Seperti itu. Kalau misalkan waktu di bawah jalan, walaupun di jalan yang mulus, terus kemudian ada suara seperti klutuk klutuk klutuk, ada suara pokoknya di bagian bawah, tepatnya mungkin di sebelah kiri ya, dekat kopling tuh, itu bisa diindikasi dari rekstirnya yang harus diperbaiki gitu ya, ada bermasalah. Kemudian kalau misalkan setir kita putar patah sampai habis begitu ya, nah ketika kita memutar sampai habis seperti itu, ada suara krek-krek atau suara-suara yang dari depan, dari arah ban kiri maupun kanan, itu bisa diindikasi dari as rodanya yang mulai aus. Seperti itu ya. Kalau misalkan diputar ke kanan terus bersuara, itu kemungkinan as roda yang sebelah kiri. Kalau misalkan diputar ke kiri, itu yang sebelah kanan. Kemudian kalau di jalan berbatu ada duk 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 duk, misalkan suara yang seperti itu juga bisa indikasinya dari stabilizer atau dari karet shock breaker ya, yang ada di bagian atas begitu ya, atas di bagian itu bisa lihatnya di kap mesin ya, di sebelah kiri dan kanan. Seperti itu. Kita bawa jalan mobilnya, dan kemudian kita lihat di jarum temperatur. Nah, ketika mobilnya dibawa jalan, otomatis kan ini pasti naik ya. Nah, ini pasti naik, ada di setengah, dan seharusnya ini ada di tengah teman-teman, harusnya ya, seperti itu. Jadi ketika mobil dibawa jalan itu ada di tengah-tengah, dan itu bisa mengindikasikan kalau termostatnya terpasang, kemudian juga temperaturnya itu normal, seperti itu ya. Jadi tidak akan terjadi overheat gitu ya. Nah, karena memang mobil-mobil yang bisa dikatakan cukup umur itu harus diperhatikan hal-hal teknis seperti itu, supaya tidak terlalu banyak yang harus kita perbaiki teman-teman. Walaupun pada dasarnya ya namanya mobil berumur ya, kita harus siap dengan resikonya ya. Mobil bekas apalagi sudah berumur ya seperti itu ya. Tapi minimal kalau kita tahu sedikit-sedikit ya, itu meminimalisir ya kejadian-kejadian yang perbaikan lah seperti itu ya, perbaikan yang minimalisir tadi. Dan kemudian kalau misalkan setelah dirasa oke, nggak ada masalah dengan semua komponen yang sudah kita cek tadi, dan yang terakhir adalah memutuskan apakah mobilnya siap kita mahar siap kita beli atau tidak, seperti itu. Karena yang paling susah itu, yang paling sulit itu memutuskan di akhir apakah kita jadi membelinya atau tidak. Karena pada dasarnya menurut saya nih, siapapun yang membeli mobil bekas, yang namanya mobil bekas, ujung-ujungnya kita akan spekulasi gitu ya, spekulasi mobil ini layak nggak sih kita beli begitu ya. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, pengalaman yang tadi saya sampaikan teman-teman, ketika membeli mobil ini mungkin ada beberapa yang berbeda juga metode dan cara pengecekan segala macamnya dengan ahli-ahli atau para senior otomotif ya, yang sudah sangat mengenal, apalagi misalkan punya background pendidikannya dari otomotif, mungkin berbeda ya, seperti itu. Dan saya berharap kalau ini bisa jadi informasi aja buat teman-teman. Dan alhamdulillah sih sebetulnya ketika saya sudah berjalan 2 tahun lebih bahkan mobil ini, alhamdulillah nggak ada masalah ya. Walaupun ada hal yang kecil itu bisa dikatakan yang wajar-wajar saja gitu ya. Yang namanya mobil bekas ya seperti itulah, ada saja sih memang perbaikannya seperti itu. Oke teman-teman,